Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia dengan NPM 24782026 kelas TRI 3A. Di sini saya akan membuat video hands-on 14.3.5 paket tracer basic router configuration review. Jadi pada paket tracer ini terdapat addressing table, ada device, interface, IP address, dan prefix, lalu terdapat default gateway-nya. Lalu terdapat objektifnya, yaitu part 1, mengkonfigurasi device dan memverifikasi konektivitas. Jadi yang pertama itu kita akan menetapkan IP versi 4 statik dan IP versi 6 untuk ke interface PC. Lalu yang kedua, mengkonfigurasi basic router setting. Yang ketiga, mengkonfigurasi router untuk SSH. Yang keempat yaitu memverifikasi konektivitas jaringan. Lalu part kedua yaitu menampilkan informasi router. Jadi yang pertama itu akan mengambil informasi hardware dan software dari router. Lalu yang kedua itu menafsirkan konfigurasi startup. Yang ketiga itu menafsirkan routing table-nya. Lalu yang keempat memverifikasi status interface. Lalu terdapat background atau skenario-nya, yang dimana pada aktivitas ini kita akan mengonfigurasi router R2 menggunakan pengaturan dari tabel pengalamatan dan spesifikasi yang tercantum. Router R1 dan perangkat yang terhubung dengannya telah dikonfigurasi. Ini adalah tinjauan komprehensif dari perintah router IOS yang telah dibahas sebelumnya. Jadi pada bagian pertama kita tuh akan menyelesaikan konfigurasi dasar dan pengaturan interface pada router. Lalu pada bagian kedua kita tuh akan menggunakan SSH untuk terhubung ke router dari jarak jauh dan memanfaatkan perintah IOS untuk mengambil informasi dari perangkat untuk menjawab pertanyaan tentang router. Jadi tujuan tinjauan ini, lab ini tuh menyediakan perintah yang diperlukan untuk konfigurasi router tertentu. Langsung saja ke instruksinya, yaitu part 1, mengkonfigurasi device dan memverifikasi konektivitas. Jadi step pertama yaitu mengkonfigurasi interface PC. Jadi bagian A, mengkonfigurasi IP versi 4 dan IP versi 6 address pada PC 3 seperti yang tercantum pada addressing table. Lalu yang B, mengkonfigurasi IP versi 4 dan IP versi 6 address pada PC 4 yang seperti tercantum pada addressing table. Langsung saja kita ke PC 3. IP configuration. PC 3 ini IP-nya 10 titik 0.4 titik 10. Dua lima lima titik 0. Lalu ini default gateway-nya 10.0.4.1. Lalu ini untuk IP versi 6 nya kita
copy aja. Ininya 64. Lalu default gateway-nya itu FE 80 2 sesuai sama yang di addressing table. Lalu pada PC 4 sama juga. IP-nya itu 10.0.5.10 255.255.0. Default gateway-nya 10.0.5.1. Default gateway-nya FE 80 2B. Nah, sudah. Lalu pada step kedua yaitu mengkonfigurasi router. Jadi pada R2 kita open terminal. Lalu move to privilege X mode. Enable. Lalu kita akan masuk ke configuration mode. Lalu itu kita akan menetapkan device name pada R2. First name R2. Sudah, lalu kita akan mengkonfigurasi Cisco 1234 sebagai kata sandi privilege X mode passwordnya. Enable secret SC1SCOS2234. Lalu kita akan mengeset domain name pada router ke ccna lab.com. IP domain name ccna lab.com. Sudah, lalu kita akan menonaktifkan DNS lookup untuk mencegah router mencoba menerjemahkan perintah yang dimasukkan secara salah seolah oleh itu adalah nama hostnya. Di sini no IP domain lookup. Lalu kita akan mengenkripsi passwordnya. Service password encryption. Enter. Lalu kita akan mengkonfigurasi username SSH admin dengan kata sandi terenkripsi yaitu 55H admin. Username itu
SSH admin secret 55H admin. Sudah, lalu kita akan menggenerate a set of crypto key dengan 1024 bit modulus. Crypto key generate RSA 1024. Sudah, lalu kita akan menetapkan Cisco sebagai kata sandi konsol, lalu mengkonfigurasi sesi untuk terputus setelah 6 menit tidak aktif dan mengaktifkan login. Untuk mencegah pesan konsol mengganggu perintah, kita akan menggunakan perintah login synchronous. Line console null, password yaitu Cisco, lalu login synchronous, exit timeout 6 login. Sudah, lalu kita akan menetapkan Cisco sebagai kata sandi FTY, lalu mengkonfigurasi baris FTY untuk menerima koneksi SSH saja, lalu mengkonfigurasi sesi untuk terputus setelah 6 menit tidak aktif dan mengaktifkan login menggunakan basis data lokal. Kita ke line FTY 04, password Cisco, exit timeout yaitu sama 6, lalu transport input SSH login lokal. Sudah, lalu kita akan membuat banner yang memperingati siapapun yang mengakses perangkat bahwa akses ini tidak sah. Kita bikin banner MOTD warning authorize user only. Sudah, lalu kita akan mengaktifkan IP versi 6 routingnya. IP versi 6 unicast routing. Sudah, lalu kita akan mengkonfigurasi keempat interface pada router dengan informasi pengalamatan IP versi 4 dan IP versi 6 dari table addressing di atas. Jadi kita akan mengkonfigurasi keempat interface beserta deskripsinya. Di sini R2 ini 4.
int g0/0/0. Description connection to S3 IP address 10.0.4.1 255.255.255.255.0. Lalu IP versi 6 ya. Ini kita copy aja. Salah, harusnya ini. Tapi ini benar. Lalu /4 enter, lalu IP F6 address link lokal. Lalu kita no shutdown. Lalu kita ke interface g0/0/1. Description connection to S4. IP address yaitu 10.0.1.255.255.0. Lalu IP versi 6 kita salin. Lalu IP versi 6 address link lokal, enter, terus no shutdown. Lalu int s0/0/1 no. Description link to R1 IP address 10.0.3.2 255.255.255.0. IP versi 6 address
IP versi 6 address copy lokal masukkan int s 0/1/1 description link to internet IP address. Ini kita salin aja. Dua lima lima 255.255.252 IP versi 6 address lalu IP versi 6 address lokal terus sudah lalu kita akan menyimpan konfigurasi yang sedang berjalan ke berkas startup. Copy running config startup config. Nah, sudah. Lalu step ketiga yaitu memverifikasi konektivitas jaringan. Jadi kita akan menggunakan command line pada di PC3. Di sini PC3. Kita ngeping IP versi 4 PC 4.10.0.5.10. Nah, bisa kita lihat di sini pingnya berhasil. Lalu dari CLI pada R2 kita ping S0/1/1 pada R1. Jadi dari R2 ping 209.1.200.225.
Nah, sukses ya, berhasil. Coba kita mapping 10.0.3.1. Nah, di sini juga berhasil. Oh, ini kita mapping juga IP versi 6 ya. Nah, berhasil. Lalu ada pertanyaan, apakah pingnya berhasil? Iya. Lalu dari baris perintah PC3 ping alamat ISP 209.165.200.226, apakah pingnya berhasil? Pingnya tuh berhasil ya. Lalu yang C dari baris perintah PC3 open SSH ke alamat IP versi 4 router 2 G0/0/0 dan masuk sebagai SSH admin dengan kata sandi. Kita ke PC3. SSH min F admin password admin 10.0.4.1 passwordnya 55. Nah, di sini berhasil ya masuk ke SSH pada router 2. Lalu part kedua yaitu menampilkan informasi router. Jadi step pertama yaitu membuat sesi SSH ke router 2. Jadi dari baris perintah PC3 kita membuka sesi SSH ke alamat IP versi 6 router 2. Kita exit. Ini. Lalu step kedua yaitu mengambil informasi perangkat keras dan perangkat lunak yang penting. Di sini kita akan menggunakan perintah show version Nah, bisa kita lihat ya di sini. Jadi ada pertanyaan, apa nama image IOS yang dijalankan router tersebut? Image Nah, ini jadi versi image-nya itu bisa kita lihat di sini. Boot flash ISR 4300 universal 9031605S. Bisa kita lihat ya di sini. Lalu berapa banyak memori akses random non volatil yang dimiliki router? Itu sebanyak
bisa kita lihat sebanyak, nah ini ya. Lalu berapa banyak memori flash yang dimiliki router? Bisa kita lihat memori flashnya segini. Lalu yang bagian B itu kita akan menggunakan perintah show version include register. Jadi apa proses boot untuk router pada pemuatan ulang berikutnya? Bisa kita lihat pada sebagian besar 0x2102, yang dimana router akan melakukan booting normal, memuat iOS dari memori flash, dan memuat konfigurasi startup dari NVRAM. Jika register konfigurasi adalah, bisa kita lihat di sini 0x2102, yang dimana router itu akan melewati konfigurasi startup dan memulai pada prompt perintah modul pengguna. Lalu step ketiga yaitu menampilkan konfigurasi yang sedang berjalan. So, running config begin FTY. Nah, bisa kita lihat. Lalu ada pertanyaan, bagaimana kata sandi yang ditampilkan dalam output? Bisa kita lihat passwordnya ini telah terenkripsi karena kita sudah menjalankan perintah untuk passwordnya ini terenkripsi. Lalu jadi perintah show version include show running config begin FTY itu menghasilkan output yang dimana pengguna ini menerima keluaran konfigurasi yang sedang berjalan, dimulai dengan baris yang menyertakan contoh pertama ekspresi penyaringan. Step keempat yaitu menampilkan tabel routing pada router. Di sini show IP root. Nah, bisa kita lihat di sini. Lalu kode apa yang digunakan dalam tabel routing untuk menunjukkan jaringan yang terhubung langsung? Bisa kita lihat kode yang digunakan yaitu huruf C, yang dimana menunjukkan subnet yang terhubung langsung, sedangkan huruf L itu menunjukkan interface lokal. Lalu berapa banyak entry root yang dikodekan pada kode C di tabel perouteran? 1, 2, 3. Ada 4 ya. Lalu step kelima yaitu menampilkan daftar ringkasan interface pada router. Kita menggunakan perintah show IP interface. Nah, bisa kita lihat perintah apa yang mengubah status port gigabit Ethernet dari turun secara administratif menjadi naik. Itu perintah no shutdown. Lalu perintah penyaringan apa yang kita gunakan untuk menampilkan interface dengan alamat yang ditetapkan?
itu kita menggunakan perintah show IP interface breadth exclude aside. Lalu kita menggunakan perintah show IP versi 6 and brief. Bisa kita lihat apa arti bagian up pada output. Artinya status up ini tuh mencerminkan status layer 1 dan layer 2 pada interface yang tidak bergantung pada layer 3 untuk statusnya. Mungkin segitu aja video hands-on dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.